Halo semuanya. Mengatakan bahwa kelas menengah dan kelas bawah di Indonesia males belajar tentang keuangan mungkin nggak sepenuhnya akurat dan bisa jadi terlalu menyederhanakan masalah. Ada beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya literasi keuangan di kalangan kelas menengah dan bawah yang bukan semata-mata karena kemalasan, melainkan juga karena keterbatasan akses, edukasi, dan prioritas kebutuhan sehari-hari. Nah, let's go kita bahas lebih lengkap di video kali ini. Faktor yang pertama, rendahnya literasi keuangan. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dalam survei literasi dan inklusi keuangan tahun 2019, indeks literasi keuangan Indonesia cuma di angka 38,03%. Artinya, dari 100 orang, hanya sekitar 38 orang yang benar-benar paham tentang keuangan, seperti cara mengelola uang, cara menabung, investasi, dan mengerti produk-produk keuangan kayak asuransi atau pinjaman. Di sisi lain, indeks inklusi keuangan kita udah lumayan tinggi, yaitu 76,19%, yang berarti akses untuk membuka rekening bank, pakai e-wallet, atau produk keuangan lainnya sebenarnya udah cukup luas. Tapi masalahnya adalah, meskipun aksesnya udah oke nih, banyak yang masih nggak paham gimana cara pakainya dengan benar. Nah, berdasarkan data dari survei OJK tersebut, masalah rendahnya literasi keuangan ini lebih parah di kalangan masyarakat dengan pendidikan dan penghasilan yang rendah. Banyak dari kita yang seringkali nggak punya akses ke edukasi keuangan yang memadai, sehingga banyak yang masih kebingungan soal cara mengelola keuangan dengan benar. Akibatnya apa? Meskipun kita udah bekerja keras, uang yang kita hasilkan nggak bisa maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Contoh misalnya, kalian seorang pedagang kaki lima yang setiap hari jualan gorengan di pinggir jalan. Nah, kalian udah tahu tentang rekening bank dan udah punya juga rekening. Bahkan sekarang udah bisa pakai e-wallet untuk menerima pembayaran. Tapi kalian nggak paham gimana caranya nabung yang efektif atau investasi supaya uang kalian itu bisa berkembang. Setiap kali dapat untung lebih, uangnya malah kalian habisin untuk beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu perlu. Kayak gadget baru atau mungkin belanja online. Karena kalian nggak mengerti cara investasi yang benar, akhirnya duit kalian itu nggak berkembang dan kalian juga nggak punya simpanan untuk keadaan darurat. Sama halnya kalau kalian bekerja sebagai buruh harian. Kalian udah tahu nih gimana caranya buka rekening tabungan dan pakai e-wallet untuk transfer uang. Tapi ketika kalian dengar tentang investasi, saham gitu ya, kalian langsung takut dan nggak berani mencoba karena nggak ngerti cara mainnya. Di pikiran kalian, investasi saham itu hanya untuk orang kaya atau yang pintar ekonomi. Padahal sekarang udah banyak platform yang bikin investasi jadi lebih mudah dan terjangkau, bahkan dengan modal yang kecil. Tapi karena nggak paham cara kerjanya dan nggak ada yang ngajarin, kalian lebih memilih untuk menyimpan uang kalian di rumah yang ujung-ujungnya sering terpakai untuk hal-hal kecil yang nggak penting. Intinya, rendahnya literasi keuangan ini membuat banyak dari kita jadi nggak optimal dalam mengatur keuangan. Akhirnya, meskipun punya akses ke produk-produk keuangan, kalau kita nggak mengerti cara pakainya dengan benar, potensi untuk meningkatkan kesejahteraan kita jadi nggak tercapai. Makanya, edukasi soal keuangan itu penting banget, supaya nggak cuma sekedar punya akses, tapi kita juga bisa paham cara memanfaatkan akses itu untuk kehidupan yang lebih baik. Next, faktor yang kedua, akses terhadap informasi dan edukasi keuangan yang terbatas. Bagi banyak dari kita yang termasuk di kalangan kelas menengah dan kelas bawah, akses informasi dan edukasi soal keuangan itu ibaratnya kayak harta karun yang tersembunyi. Ada, tapi sulit banget dicari. Banyak dari kita yang punya keterbatasan dalam hal pendidikan dan akses internet, jadi susah untuk dapat info keuangan yang tepat dan relevan. Misalnya, masih banyak dari kita yang nggak tahu gimana caranya bikin budgeting, nabung dengan efektif, atau investasi yang aman. Ini bukan semata-mata karena kita males untuk belajar, tapi lebih ke bingung nggak tahu harus mulai dari mana, atau nggak punya akses ke sumber yang gampang untuk kita mengerti. Menurut data dari Bank Dunia,
Salah satu faktor utama yang bikin orang di kelas menengah dan bawah susah mendapatkan informasi keuangan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas tahun 2021 juga nunjukin bahwa sekitar 70% rumah tangga di Indonesia masih punya keterbatasan akses internet, terutama di daerah pedesaan atau wilayah terpencil. Kebanyakan orang yang tinggal di area ini akhirnya nggak bisa sering-sering akses internet untuk mencari info soal keuangan atau ikut kursus online yang bisa nambah ilmu mereka. Misal contoh, kalian seorang buruh pabrik yang tinggalnya di desa. Gaji kalian pas-pasan dan kalian nggak punya akses internet yang memadai untuk belajar soal keuangan. Kalian mungkin dengar dari teman-teman kalian kalau investasi emas itu bisa menguntungkan. Tapi karena kalian nggak paham bagaimana caranya dan nggak ada yang ngajarin, kalian akhirnya nggak jadi mulai. Ujung-ujungnya, kalian menaruh semua uang di tabungan biasa dengan bunga yang rendah banget. Karena nggak tahu cara investasi yang benar, uang kalian itu malah kepotong inflasi setiap tahun dan kesejahteraan kalian nggak meningkat. Atau misalnya buat kalian nih, para ibu rumah tangga yang pengen banget nabung untuk pendidikan anak. Tapi karena akses ke edukasi keuangan terbatas, kalian bingung gimana caranya nabung yang efektif dan malah sering tergoda pakai uang kalian untuk belanja online karena ada promo diskon. Kalian nggak tahu kalau sebenarnya ada produk tabungan pendidikan atau reksadana yang bisa bantu target tabungan kalian tercapai lebih cepat. Jadi, ketidaktahuan dan kurangnya informasi ini bikin kalian, para ibu-ibu, merasa stuck dan gak bisa berkembang dalam mengatur keuangan. Nah, akses informasi dan edukasi keuangan yang terbatas ini jadi salah satu alasan kenapa banyak orang di kelas menengah dan kelas bawah susah banget untuk naik kelas. Padahal, kalau aja ada lebih banyak sumber informasi yang bisa diakses dengan mudah dan gratis, mungkin lebih banyak dari kita yang bisa belajar cara mengelola keuangan dengan benar. Ini menunjukkan pentingnya peran edukasi dan aksesibilitas dalam meningkatkan literasi keuangan, supaya nggak hanya mereka yang punya akses aja yang bisa maju, tapi semua orang bisa punya kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan finansial. Next, faktor yang ketiga, prioritas kebutuhan sehari-hari. Bagi kebanyakan orang di kelas menengah dan kelas bawah, fokus utama kita dalam mengelola keuangan adalah bagaimana caranya supaya kebutuhan sehari-hari terpenuhi dulu, ya kan? Jadi, kita lebih memprioritaskan untuk beli makanan, bayar kontrakan, dan kebutuhan penting lainnya kayak listrik, air, transportasi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sekitar 50-60% pengeluaran rumah tangga yang berpenghasilan rendah di Indonesia itu habis untuk konsumsi makanan. Ini jelas menunjukkan bahwa bagi kita, yang penting adalah bisa bertahan hidup dulu dan memenuhi kebutuhan dasar. Dan karena itulah, banyak dari kita yang nggak punya sisa untuk investasi, untuk asuransi, apalagi untuk sekedar nabung. Edukasi keuangan pun jadi kurang prioritas karena nggak langsung kelihatan dampaknya buat keseharian kita. Ini juga bikin banyak orang di kelas menengah dan bawah terjebak di situ-situ aja secara finansial, karena kita nggak sempat untuk mikirin strategi jangka panjang. Contoh misalnya, kalian ibu rumah tangga dengan suami yang bekerja sebagai buruh harian. Penghasilan kalian mungkin sekitar 3 juta rupiah per bulan, dan lebih dari separuhnya langsung habis untuk belanja makanan dan kebutuhan pokok. Setelah bayar sewa rumah dan tagihan bulanan, sisa uangnya tinggal sedikit. Dengan kondisi kayak gini, kalian dan suami kalian nggak kepikiran untuk nabung atau belajar tentang investasi, karena yang kalian pikirin tiap hari adalah bagaimana caranya bisa makan dan bayar kebutuhan yang mendesak. Atau contoh lain misalnya, kalian seorang ojek online yang kerja dari pagi sampai malam. Penghasilan kalian nggak menentu, kadang bisa lebih, kadang juga pas-pasan. Dengan penghasilan yang nggak stabil, kalian harus benar-benar perhitungin pengeluaran kalian, terutama buat bensin, buat makan, dan buat bayar kos-kosan. Ketika penghasilan kalian lagi mepet, nggak ada tuh yang namanya alokasi buat tabungan, apalagi buat belajar soal keuangan. Buat kalian, prioritas utama adalah bagaimana caranya mencukupi kebutuhan harian dan nabung sedikit-sedikit buat jaga-jaga kalau ada kebutuhan mendadak. Nah, keterbatasan penghasilan kayak gini membuat kita, masyarakat kelas menengah dan kelas bawah, lebih memprioritaskan kebutuhan dasar. Karena itu,
Waktu dan energi kita kebanyakan habis untuk hal-hal yang langsung terasa manfaatnya, kayak makanan dan tempat tinggal. Sayangnya, ini juga yang bikin kita nggak punya kesempatan untuk belajar soal keuangan yang bisa bantu ningkatin kesejahteraan jangka panjang kita. Solusinya ya, kita butuh edukasi yang lebih sederhana dan relevan untuk kondisi kita, supaya kita paham kalau mengatur keuangan itu nggak harus selalu menunggu punya uang lebih dulu. Lanjut, faktor yang keempat, budaya dan kebiasaan. Budaya konsumtif dan kebiasaan mengandalkan sistem tunai ini memang udah jadi bagian ya dari kehidupan banyak orang, terutama di kalangan kelas menengah dan bawah. Di Indonesia, budaya belanja tanpa perencanaan sering banget kita temui. Misalnya, gajian langsung habis buat beli barang-barang yang lagi diskon atau buat makan di luar bareng teman-teman, tanpa mikir panjang apakah barang atau aktivitas itu benar-benar kita butuhkan. Nah, menurut studi dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, tingkat konsumsi yang tinggi tanpa ada perencanaan keuangan jadi masalah umum di masyarakat kita. Ini bukan cuma karena malas atau nggak mau belajar, tapi lebih ke pengaruh dari lingkungan sosial dan kebiasaan yang udah terbentuk sejak lama. Dan menurut data dari BPS, sekitar 60% pengeluaran masyarakat di kelas menengah ke bawah habis untuk konsumsi tanpa rencana yang matang. Budaya yang penting ada uang langsung dipakai ini udah jadi pola umum. Sementara itu, menurut survei Indef, kebiasaan ini didukung oleh rendahnya pemahaman kita soal pentingnya menabung dan investasi. Banyak dari kita yang merasa kalau uang harus digunakan karena khawatir nanti ada kebutuhan mendadak atau sekadar untuk memenuhi gaya hidup yang didorong oleh lingkungan sosial. Contoh misalnya kalian seorang pegawai kantoran yang tinggalnya di pinggiran kota. Setiap kali gajian, yang pertama kalian lakuin adalah beli rokok, ngopi di kafe, atau belanja barang-barang yang lagi diskon di marketplace. Kalian nggak pernah nyisihin buat nabung atau investasi, karena di pikiran kalian selama uangnya masih ada, ya boleh aja dong dipakai. Kebiasaan ini juga didukung oleh lingkungan sosial kalian, karena teman-teman kalian itu kerjanya juga sama, ngelakuin hal yang sama. Saat akhir bulan tiba, uang kalian udah habis duluan, dan kalian harus ngutang untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal, kalau aja kalian sedikit lebih bijak dan punya perencanaan keuangan, kalian bisa menabung meski sedikit demi sedikit. Atau misalkan contoh lain, kalian adalah seorang kasir minimarket gitu ya, yang lebih nyaman untuk bawa uang tunai daripada pakai rekening bank atau dompet digital. Setiap kali terima gaji, kalian langsung tarik semua uang itu, supaya bisa lihat dan rasain secara fisik uang gaji itu. Nah, tapi karena kebiasaan ini, kalian jadi lebih gampang tergoda untuk belanja hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Contoh, saat kalian lihat promo snack di minimarket tempat kalian kerja, kalian sering beli tanpa mikir dulu, ini beneran butuh nggak sih? Alhasil, banyak uang kalian yang habis tanpa tujuan jelas dan kalian nggak punya simpanan untuk jangka panjang. Nah, budaya konsumtif dan kebiasaan mengandalkan uang tunai ini jadi salah satu penghambat kenapa banyak orang di kelas menengah dan kelas bawah susah maju secara finansial. Kita itu cenderung lebih terpengaruh oleh kebiasaan di sekitar kita dan kurang mendapat edukasi yang mendorong pengelolaan keuangan yang lebih bijak. Makanya penting banget untuk mulai belajar dan mengubah mindset soal keuangan, gak cuma untuk memenuhi kebutuhan sekarang, tapi juga buat persiapan masa depan yang lebih aman dan stabil. Lanjut, faktor yang kelima, kurangnya program edukasi keuangan yang efektif. Ada banyak program edukasi keuangan di Indonesia yang sebenarnya udah dijalankan oleh berbagai lembaga, baik itu dari pemerintah, swasta, atau LSM. Tapi sayangnya, program-program ini sering nggak pas sasaran buat masyarakat kelas menengah dan bawah. Kebanyakan programnya berbentuk seminar, workshop, atau modul yang bahas topik-topik keuangan secara teoritis dan formal. Padahal, cara belajar kayak gini nggak terlalu efektif buat kita yang sehari-harinya sibuk kerja dan nggak punya waktu banyak buat duduk belajar hal yang sifatnya teoritis.
Kita butuh sesuatu yang lebih praktis dan langsung bisa diterapin dalam keseharian. Dan selain itu, menurut survei dari Microsafe dan Mercy Corps, program edukasi keuangan yang ada seringkali nggak disesuaikan dengan cara belajar masyarakat kelas bawah. Orang-orang di masyarakat kelas bawah itu lebih suka pendekatan yang langsung nyambung ke kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya, gimana caranya ngatur pengeluaran supaya cukup sampai akhir bulan, atau cara simpel buat nabung meskipun penghasilannya kecil. Data dari survei ini menunjukkan bahwa 60% responden merasa edukasi keuangan yang mereka ikuti terlalu rumit dan gak relevan dengan kondisi mereka. Contoh misalnya, kalian seorang pedagang kaki lima yang udah bertahun-tahun jualan gorengan di pinggir jalan. Ketika ada program edukasi keuangan di desa kalian ikut karena penasaran. Tapi pas acaranya dimulai, ternyata yang dibahas adalah soal investasi saham, reksadana, dan istilah-istilah finansial yang kalian sendiri nggak begitu mengerti. Bagi kalian, yang penting adalah bagaimana caranya supaya uang hasil jualan kalian nggak habis begitu saja dan bisa disisihkan untuk kebutuhan darurat. Karena program tadi itu nggak sesuai sama kebutuhan kalian jadi kurang tertarik untuk belajar lebih lanjut soal keuangan. Atau misalnya contoh lain, kalian seorang buruh cuci yang penghasilannya nggak menentu. Kalian pernah ikutan pelatihan yang diadakan di kelurahan kalian. Sayangnya, pelatihan itu lebih banyak ngomongin soal menabung di bank dan produk-produk keuangan yang kayaknya jauh banget dari kehidupan kalian sehari-hari. Kalian lebih butuh tips sederhana kayak gimana caranya mengelola uang harian supaya nggak boncos, atau bagaimana menabung sedikit demi sedikit tanpa harus ke bank, karena nggak semua desa ada akses ke bank yang mudah. Akhirnya, kalian merasa edukasi keuangan ini nggak relevan dan berhenti di situ aja. Nah, program edukasi keuangan yang efektif harusnya disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat yang jadi targetnya. Pendekatan praktis yang langsung bisa diterapkan sehari-hari akan lebih bermanfaat daripada cuma teori-teori kompleks yang susah dipahami. Dengan membuat edukasi keuangan yang lebih simpel, praktis, dan langsung nyambung ke kehidupan kita, masyarakat kelas menengah dan kelas bawah, bisa lebih paham dan mau belajar cara mengelola keuangan kita dengan baik. Next, faktor ke-6, ketidakpercayaan pada institusi keuangan. Banyak dari kita, terutama di kelas menengah dan bawah, masih punya ketidakpercayaan yang tinggi terhadap institusi keuangan kayak bank atau lembaga keuangan lainnya. Rasa skeptis ini sering muncul karena beberapa alasan. Mulai dari pengalaman yang buruk dengan layanan perbankan, biaya-biaya tersembunyi yang bikin pengeluaran gak jelas, sampai ketakutan kalau uang kita gak aman. Nah, menurut survei dari Asian Development Bank atau ADB, sekitar 40% masyarakat di kelompok ini lebih memilih cara-cara tradisional untuk mengatur keuangan, misalnya dengan menyimpan uang di rumah atau ikut arisan daripada masukin uang ke bank. Bagi kita, metode tradisional ini lebih jelas, lebih simpel, dan gak ribet. Contoh misalnya, kalian adalah seorang tukang becak. Selama bertahun-tahun, kalian udah nyaman nyimpan hasil keringat kalian di dalam kaleng biskuit di rumah. Pada suatu hari, kalian diajak buka rekening tabungan sama anak kalian, tapi kalian langsung nolak. Karena pengalaman teman kalian yang uangnya ketahan di bank karena lupa bawa KTP saat mau narik uang, bikin kalian jadi semakin yakin kalau bank itu ribet dan gak bisa dipercaya. Bagi kalian, menyimpan uang di rumah lebih aman dan gak ada potongan biaya administrasi setiap bulan yang kadang bikin saldo berkurang tanpa kalian mengerti kenapa. Atau misalnya contoh lain ya, kalian seorang pedagang sayur keliling. Kalian gak pernah masukin uang kalian ke bank karena pernah dengar cerita teman kalian yang duitnya dipotong terus sama bank buat biaya administrasi. Kalian lebih nyaman ikut arisan atau nyimpan uang di bawah kasur kalian. Bagi kalian, lebih enak kalau bisa lihat langsung uang kalian tanpa perlu mikirin biaya-biaya tambahan. Ketika ada bank keliling yang nawarin untuk buka rekening, kalian langsung mikir, apa untungnya buat aku? Ntar ada biaya ini itu lagi.
Ini menunjukkan bahwa bagi orang-orang yang seperti kalian, transparansi dan kesederhanaan itu jauh lebih penting daripada tawaran keuntungan besar tapi ribet. Nah, berdasarkan laporan OJK, sekitar 50% masyarakat Indonesia masih unbanked atau underbanked, alias belum punya atau jarang banget pakai layanan perbankan. Alasan utamanya adalah rasa nggak percaya sama sistem perbankan dan biaya yang seringkali nggak transparan. Survei yang sama juga menunjukkan kalau lebih dari separuh responden merasa bank dan institusi keuangan lainnya cuma mau ngambil untung dari nasabah tanpa ngasih manfaat nyata. Ini jelas menunjukkan kalau masalahnya bukan cuma soal akses, tapi juga soal trust dan kepercayaan. Nah, ketidakpercayaan terhadap institusi keuangan ini jadi penghalang besar untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat kelas menengah dan bawah. Kita butuh pendekatan yang lebih transparan dan jujur dari institusi keuangan, dan edukasi yang menunjukkan bahwa uang kita aman dan bisa diatur dengan lebih efisien di bank atau produk keuangan lainnya. Tanpa mengubah mindset ini, bakal susah untuk mengajak orang-orang di kalangan masyarakat kelas menengah dan kelas bawah beralih dari metode tradisional yang udah lama kita percaya. Solusinya, ya institusi keuangan harus lebih fokus ke edukasi dan transparansi untuk membangun kepercayaan, bukan hanya sekedar jualan produk. Oke, itu dia 6 faktor yang menyebabkan rendahnya literasi keuangan orang Indonesia, khususnya masyarakat di kelompok kelas menengah dan bawah. Gimana menurut kalian? Masih ada faktor lain nggak? Coba tulis di kolom komen ya. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.